Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan dengan mempererat tali silaturahmi bersama keluarga dan masyarakat. Salah satu owner kosmetik hits Makassar yaitu Malebi Cosmetics menggelar buka puasa bersama pada Sabtu 23 Maret 2024. Acara yang digelar langsung di kediaman Deng Tata Raya 6 Kompleks PWI nomor 89 ini menghadirkan 400 anak yatim dan hampir mencapai 2.000 tamu dari warga sekitar, serta para owner skincare hits lainnya bersama para selebgram Makassar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Ribuan masyarakat padati Jalan Deng Tata Raya 6 Kompleks PWI nomor 89 untuk ikut serta dalam acara buka puasa bersama yang digelar oleh owner Malebi Cosmetics, Haji Tuti dan Haji Fajri. Ribuan masyarakat yang hadir terdiri dari 400 anak yatim, para owner dan selebgram Makassar, kerabat serta warga di sekitar kediaman tersebut. Sajian makanan yang lezat sebagai suguhan menu makanan berbuka puasa yang hadir meramaikan acara hari ini. Acara ini juga diramaikan oleh salah satu kontestan di Akademi Indosiar yang dikenal dengan sapaan Ati Kodong dengan menyanyikan lagu dangdut sebagai ciri khasnya. Dalam momen ini, selain acara buka puasa bersama, Haji Tuti juga memberikan santunan kepada seluruh anak yatim yang hadir berupa amplop. Karena Haji Tuti percaya sejatinya ada hak orang lain dalam harta kita. Quran Surat Az-Zariyah ayat 19. Kegiatan yang merupakan upaya owner Malebi Cosmetics untuk mempererat tali silaturahmi antara kerabat dan masyarakat sekitar. Dengan melibatkan 400 anak yatim, Haji Tuti menyatakan kegiatan buka puasa bersama ini ialah rutinitas yang wajib diadakan pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Untuk menjalin silaturahmi dan alhamdulillah setiap tahunnya memang saya selalu adakan buka puasa bersama. Alhamdulillah setiap tahunnya itu sekitaran 400-an anak panti. Iya, alhamdulillah. Setiap tahun kita adakan buka puasa bersama dan pastinya saya selalu mengundang anak panti. Itu wajib. Harapannya semoga silaturahmi ke sesama teman makin bagus, terus merangkul anak-anak panti di bulan Ramadan penuh berkah ini. Karena kita kan jarang ketemu rame-rame begitu sama teman-teman, apalagi kumpul sama anak panti. Jadi setiap tahun itu wajib saya mengadakan buka puasa bersama anak panti. Saya undang juga owner-owner, teman-teman yang ada di Makassar gitu. Masya Allah, luar biasa, puas. Senang, terharu. Sudah Intinya terharu. Karena setiap tahunnya saya selalu mengadakan buka puasa bersama itu wajib memang lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang, alhamdulillah. Oh iya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk Unhas TV, terima kasih. Untuk para tamu juga saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir, anak pantiku. Alhamdulillah terima kasih banyak sudah hadir ke semua. Semoga tahun depan lebih banyak lagi anak panti yang bisa saya datangkan untuk acara buka puasa bersama. Kalau bisa sih 2.000 lagi. Karena ini kan 1.000 lebih. Semoga tahun depan bisa 2.000. Terima kasih. Acara ini menjadi lebih berwarna dengan kehadiran para owner-owner viral lainnya seperti Ratu Emas, Haji Mira Hayati, dan owner NRL yang suka menyawer kepada para tamu hadirin lainnya. Ramainya kunjungan dari para sahabat selebgram dan kerabat lainnya menjadi suatu kesyukuran dari terlaksananya acara buka puasa bersama pada hari ini. Nuri Nur Hayati, Andi Muhammad Safrizal, Unhas TV.
Dharma Wanita Persatuan Universitas Hasanuddin bersama dengan Badan Kontak Majelis Taklim Unhas menyelenggarakan Amalia Ramadan 1445 Hijriah dengan membagikan sekitar 350 paket sembako kepada mereka yang membutuhkan, baik yang berada di lingkup kampus Unhas maupun yang ada di panti asuhan dan tahfiz Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi setiap hambanya yang berbuat amal soleh. Ada beberapa amalan yang menempati rating utama di bulan Ramadan, diantaranya ialah bersedekah. Salah satu dalil yang menyebutkan terkait keistimewaan bersedekah ialah tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Adapun pemberian paket yang berisi sembako tersebut diberikan kepada satpam, cleaning service, sopir, petugas pemakaman Unhas Patekne, guru-guru TK, petugas posyandu, serta anak yatim dan tahfiz Quran. Pemberian sembako ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. Apalagi di bulan Ramadan kali ini yang memang dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Ketua Panitia Amalia Ramadan 1445 Hijriah, Bese Hardianti menyampaikan bahwa kegiatan berbagi seperti ini bukanlah kali pertama yang mereka lakukan, melainkan telah menjadi rutinitas dari DWP Unhas dan BKMT. Ya, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep untuk berbagi ini bukan sebenarnya dimulai saat ini atau pada bulan Ramadan ini saja. Jadi sebelum-sebelumnya ini merupakan suatu rutinitas yang kami lakukan koordinasi dengan Dharma Wanita Pusat dengan BKMT, sehingga hal itu merupakan suatu rutinitas yang terus harus kami lanjutkan. Ya, jadi dengan harapan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat buat keluarga-keluarga atau lingkungan yang ada di Unhas, terutama untuk cleaning service yang ada di seluruh lingkungan Unhas, satpam yang supir bus dan lain-lain. Jadi harapannya apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi mereka. Ya, meskipun mungkin hanya kecil saja sembako, tapi alhamdulillah kerjasama dengan seluruh tim dari atau anggota dari Dharma Wanita Pusat dan BKMT dengan ikhlas mengumpulkan dana dan berdonasi, dan berhasil kami kumpulkan lebih dari 350 paket. Alhamdulillah. Ya, dan besok untuk anak yatim insya Allah kami akan lanjutkan lagi periodenya ini. Sementara itu, Ketua DWP Unhas, Hartati Tamti, berharap agar apa yang anggota DWP Unhas serta BKMT telah kumpulkan, meski tak seberapa, namun dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Bulan Ramadan kali ini alhamdulillah merasa sangat senang karena kami bisa melakukan Amalia Ramadan seperti yang kita saksikan pada hari ini, Jumat Berkah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ya intinya kita berbagi dengan sesama, khususnya di sini adalah Universitas Hasanuddin, kepada para cleaning service, para supir dan servis sampah seperti itu. Dan juga kepada yang ada di panti asuhan, nanti kami juga insya Allah besok. Adapun Ketua BKMT, Eminita, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk rasa kemanusiaan mereka dengan berbagi kepada sesama serta turut merasakan penderitaan orang lain. Memaknai Ramadan adalah kita membersihkan diri kita dari rasa iri, dengki, dan berbagi sesamanya. Kegiatan Amalia Ramadan 1445 Hijriah ini berlangsung di Sekretariat DWP Unhas dan akan berlanjut keesokan harinya di salah satu panti asuhan dan tahfiz Quran yang ada di Kota Makassar. Husnaini Putrintan, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Dalam upaya mempererat tali silaturahmi antara para relawan difabel, mahasiswa, dan para pemerhati difabel, Universitas Hasanuddin telah menyelenggarakan acara Dialog Ramadan dengan tema disabilitas dalam perspektif Islam.
Acara yang digelar bertujuan mendiskusikan isu-isu penting seputar disabilitas dan menyoroti aspirasi yang masih terhambat akibat kurangnya fasilitas yang memadai bagi difabel di tempat umum, termasuk di tempat ibadah. Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka acara Dialog Ramadan yang bertema disabilitas dalam perspektif Islam yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention pada Sabtu 23 Maret 2024, menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ustadz Jafar Nurdin dan Dr. Ishak Salim SIPMA, Kepala Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. Acara tersebut dihadiri oleh relawan difabel, mahasiswa difabel dari Universitas Hasanuddin, serta para pemerhati disabilitas, yang bertujuan untuk mengangkat isu penting seputar inklusi dan aksesibilitas bagi difabel dalam konteks ibadah. Ketua Panitia Nabila Maiswita, mahasiswa difabel tunanetra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan kegiatan yang memberikan sorotan terhadap informasi seputar disabilitas. Sebenarnya Kak, awalnya tujuannya kita itu untuk mempererat antara relawan dengan mahasiswa difabel, dengan antar relawannya juga Pusdis. Tapi kemudian dalam pengumpulan dana, banyak dana yang terkumpul dan akhirnya kita mengadakan ini secara eksternal juga untuk pihak-pihak di luar Unhas. Kemarin sih tantangan pertama yang didapatkan itu soal dana ya, karena kita mau mengadakan ini cukup besar karena kan relawan Pusdis banyak, 200 lebih. Nah, sementara kita kekurangan dana, akhirnya kita galdan dan lain-lain itu awalnya. Sebelum akhirnya difasilitasi sama wakil rektor. Dan setelah itu sih paling kayak tantangannya dapatkan JBI, terus bagaimana akses untuk teman-teman difabel yang mau datang. Dalam sesi dialog, Ustadz Jafar, seorang disabilitas fisik dan juga seorang guru mengaji, membagikan pengalaman pribadinya terkait minimnya fasilitas aksesibilitas bagi disabilitas dalam konteks ibadah. Dia menekankan bahwa pengalaman tersebut juga mencakup kunjungannya ke berbagai masjid di berbagai wilayah, yang menunjukkan bahwa masih sedikit masjid yang ramah dan aksesibel bagi disabilitas, terutama bagi difabel yang menggunakan kursi roda. Nah, mungkin begini, mungkin di antara masjid-masjid yang ada di atau gereja-gereja yang ada mungkin bisa mensosialisasikan bagaimana kenyamanan disabilitas untuk beribadah di gereja maupun di masjid, karena saya sudah berkeliling maupun dari luar Sulawesi Selatan tidak pernah menemukan bagaimana penghargaan disabilitas untuk beribadah dan nyaman beribadah dengan baik. Karena pertama akses jalannya untuk menuju ke masjid, yang kedua tempat wudunya bagaimana tidak ada pun disiapkan untuk disabilitas, sehingga kami merasa tidak nyaman, minder untuk datang ke masjid itu karena tidak ada pun satu fasilitas yang bisa membuat kita nyaman untuk beribadah di masjid itu, Mbak. Bahkan di masjid raya pun kami tidak akan menemukan suatu fasilitas untuk kaum disabilitas begitu, Mbak. Ustadz Jafar juga menyoroti pentingnya sosialisasi terkait isu disabilitas dan pentingnya penyediaan fasilitas yang memadai bagi para penyandang disabilitas. Ishak Salim menambahkan bahwa advokasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan kebutuhan para penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara maksimal. Acara Dialog Ramadan ini juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama dengan para relawan, mahasiswa dan pemerhati difabel di pelataran Unhas Hotel and Convention. Berbagai menu buka puasa yang disajikan untuk dinikmati para peserta Dialog Ramadan. Kedepan setelah pelantikan pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia 2024, rencananya para relawan akan melakukan koordinasi dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, Asosiasi Masjid, dan komunitas keagamaan lainnya untuk mendiskusikan isu-isu terkait disabilitas dan mewujudkan aspirasi para penyandang disabilitas. Rahmatia Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Universitas Al-Marisah Madani menjalin kerjasama dengan Unhas TV melalui penandatanganan Memorandum of Understanding yang berlangsung pada Jumat 22 Maret 2024 di Aula Universitas Al-Marisah Madani. Kerjasama di bidang pendidikan ini akan mencakup banyak hal, mulai dari pembuatan video pembelajaran hingga profil kampus. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Universitas Al-Marisa Madani menandatangani Memorandum of Understanding dengan salah satu media multiplatform Unhas TV. Kedua belah pihak dalam hal ini Direktur Utama Unhas TV Yusran Darmawan dan Rektor Universitas Al-Marisa Madani Dr. Nur Samsiar SSI MSI menandatangani nota kesepahaman tersebut pada Jumat 22 Maret 2024 di Aula Universitas Al-Marisa Madani. Adapun poin utama yang disepakati ialah terkait kerjasama dalam pembuatan video pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Lebih dari itu, dalam presentasinya, Yusran Darmawan turut memperkenalkan potensi-potensi kerjasama di bidang lainnya, seperti video profil kampus, pelatihan strategi digital, serta konten-konten sosial media yang menarik dengan membawa konsep pendidikan dan hiburan atau edutainment. Rektor Universitas Al-Marisa Madani atau yang dikenal dengan Unifral berharap kerjasama ini dapat membantu para dosen dalam penyampaian materi yang lebih menarik. Ia pun berharap Unhas TV dapat menjembatani Unifral sebagai universitas yang baru berdiri untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Perjanjian kerjasama yang dilakukan hari ini bahwa tentunya Universitas Al-Marisa Madani ini bahwa kami adalah universitas yang baru berubah bentuk. Nah, dengan kehadiran Unhas TV ini kami sangat berharap bahwa kerjasama yang akan kami lakukan di sini yang pertama bahwa mungkin ada kerjasama di bidang pendidikan, yaitu mungkin pada bisa Unhas TV nanti bisa membantu dosen-dosen kami untuk membuat sebuah metode pembelajaran yang lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga itu akan memudahkan penyampaian materi perkuliahan kepada mahasiswa. Selain itu juga kami berharap bahwa kerjasama ini, gambaran dari kerjasama ini akan membantu kami dalam promosi kampus, yang mana memang kami sadari bahwa kami adalah kampus baru yang berubah bentuk jadi dari sekolah tinggi menjadi universitas, tentunya belum dikenal oleh masyarakat umum, sehingga memang kami butuh effort yang lebih untuk memperkenalkan kampus itu, dan kami berharap bahwa kerjasama dengan dengan Unhas TV ini bisa membantu kami untuk itu, dan itulah gambaran kerjasama yang kita lakukan hari ini dengan Unhas TV. Universitas Al-Marisa Madani sendiri merupakan penggabungan dari dua institusi di bawah Yayasan Al-Marisa Madani, yakni Akademi Kebidanan Minasaupa dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Kedua institut ini kemudian bergabung menjadi sebuah universitas yang diresmikan pada 28 Agustus 2023 lalu. Saat ini, Unifral memiliki 10 prodi yang terbagi ke dalam 2 fakultas. Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari prodi D3 Farmasi, S1 Farmasi, Profesi Apoteker, dan D3 Kebidanan. Sedangkan Fakultas Bisnis, Teknologi, dan Sosial terdiri dari S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Sistem Informasi, dan S1 Informatika. Sekarang itu total program studi yang kami punya itu ada 10 program studi, karena yang sebelumnya itu sudah ada D3 Kebidanan, kemudian ada 3 program studi farmasi. Nah, kami membagi dalam 2 fakultas nih. Yang farmasi dan kebidanan bergabung dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian yang manajemen dan kawan-kawan itu bergabung dalam Fakultas BTS, seperti itu. Untuk jumlah mahasiswa sekarang kurang lebih sekitar 1.300 mahasiswa, tapi memang kami ini bahwa masih didominasi oleh farmasi, ya. Jadi memang yang ada sekarang itu masih didominasi oleh S1 farmasi. Tetapi kami juga sangat sangat optimis ya bahwa prodi-prodi baru yang kami buka ini insya Allah kedepannya itu akan banyak peminatnya, karena kami memilih prodi-prodi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, seperti itu. Iya, terima kasih. Meskipun saat ini Unifral masih didominasi oleh mahasiswa farmasi, namun Nur Samsiar optimis program studi lainnya juga akan banyak diminati ke depannya. Iva Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.